menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, yang pertama, pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey tahun 1961 yang menyimpulkan bahwa murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Yang berikut adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam model ini. Yang pertama, menekankan kepada pemecahan masalah. Yang kedua, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Yang ketiga, mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajar yang aktif dan terkendali. Yang keempat, menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. Yang kelima, mendorong siswa belajar dari satu dengan yang lainnya dan belajar bersama-sama. Dan yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik. Yang berikut yang harus kita ketahui adalah komponen yang terkandung dalam pembelajaran model pembelajaran CTM. Yang pertama ada konstruktivisme. Komponen ini beranggapan bahwa pengetahuan ini dibangun peserta didik sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks terbatas. Yang kedua adalah menemukan atau inquiry. Proses pembelajaran ini siswa diharapkan untuk menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang belum diajarkan oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran yang sering dilakukan oleh peserta didik diawali dengan bertanya atau komponen yang ketiga ini adalah bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Proses pembelajaran ini merupakan kerjasama antara siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Yang kelima adalah pemodelan. Proses pembelajaran akan lebih berarti jika didukung dengan adanya pemodelan yang dapat ditiru, baik bersifat kejiwaan maupun yang bersifat fisik yang berkaitan dengan cara untuk mengoperasikan sesuatu aktivitas, cara untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang keenam adalah refleksi. Refleksi dalam pembelajaran merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa saja yang akan dipelajarinya. Yang ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian merupakan proses pengumpulan data yang dapat mendeskripsikan mengenai perkembangan perilaku siswa. Nah, ini keseluruhan mengenai pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, sekarang kita akan masuk dalam langkah-langkah pembelajaran contextual teaching and learning. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semuanya baik-baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk pertemuan kali ini, Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Nah, terima kasih. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya Ibu harus mengabsen dulu. Nah, kira-kira semuanya hadir atau tidak? Semuanya hadir ya? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tema 5 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 tubuh manusia. Sebelum kita masuk pada pelajarannya, Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak untuk pembelajaran pertama ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menguraikan minimal 3 nama anggota tubuh manusia beserta fungsinya. Yang kedua adalah melalui penugasan, siswa mampu menemukan minimal 2 kesetaraan antara rim, lusin, dan kode. Nah, itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai
manusia. Nah, gambar ini silakan anak-anak amati ya, anak-anak amati, dan kira-kira dari bagian yang sudah ibu tulis di sini ada bagian kepala, ada bagian tangan, ada bagian badan atas, ada bagian badan bawah, dan ada bagian kaki. Kira-kira bagian anggota tubuh mana yang anak-anak temukan lagi di dalam sini? Nah, contohnya adalah bagian kepala ada apa-apa saja. Ada mata, ada hidung, ada telinga, dan lain sebagainya. Pada bagian tangan, pada bagian badan atas, dan lain-lainnya silahkan anak-anak lihat dan anak-anak temukan kira-kira bagian badan mana yang tidak tertulis di sini. Nah, berikutnya adalah silakan anak-anak membentuk kelompok, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Nah, silahkan anak-anak membentuk kelompok, dan di sini ada satu gambar yang kosong. Jadi ibu akan menempelkannya di sini. Nah, anak-anak, jika kelompoknya sudah terbentuk, perhatikan sini semua. Jadi ibu akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini ibu sudah menempelkan gambar tubuh manusia, namun tidak terisi seperti pada gambar ini. Jadi di sini ada kosong. Nah, ibu akan membagikan kertas putih. Di situ ibu sudah tempel satu lembar kecil yang di dalamnya ada tulis anggota tubuh dari seluruh tubuh yang kosong ini. Jadi anak-anak silahkan lihat kira-kira anak-anak dapat anggota tubuh yang mana. Contohnya pada mata. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tulisan mata. Nah, tugasnya adalah anak-anak silakan cabut gambar tulisan ini, gambar yang ibu sudah bikin di sini. Anak-anak cabut, terus anak-anak contohnya anak-anak dapat mata. Nah, untuk kertas kosong ini silakan anak-anak tulis fungsi dari mata. Setelah fungsi dari mata, anak-anak tulis cara merawatnya. Nah, contohnya mata. Di sini anak-anak maju ke depan dan menempelkannya pada mata. Setelah itu, perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang sudah anak-anak tuliskan. Nah, selanjutnya untuk hidung, rambut, kepala, dan lain-lain silakan anak-anak kerjakan. Nah, anak-anak silakan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah anak-anak diskusikan beserta tempelkan nama anggota tubuh yang anak-anak dapat. Anak-anak silakan maju berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah anak-anak dapatkan dan diskusikan. Silakan maju untuk menempelkan nama anggota tubuh yang anak-anak temukan. Setelah menempelkannya, anak-anak silakan mempresentasikan fungsinya apa dan cara merawatnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang satuan kuantitas. Nah, anak-anak harus tahu satuan kuantitas itu apa. Jadi, satuan kuantitas merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan banyaknya benda. Ya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak sering mendengar kata lusin, kodi, gross, dan rim. Satuan ukuran tersebut adalah satuan ukuran kuantitas. Nah, satuan-satuan tersebut biasanya digunakan untuk menyebutkan sejumlah barang yang jumlahnya banyak. Nah, lusin sering digunakan sebagai satuan pada barang, misalnya piring, gelas, sendok, garpu, dan lain-lain. Sementara kodi biasanya digunakan untuk menyatakan satuan benda, misalnya kain, pakaian, dan sarung. Sementara rim
sering digunakan sebagai satuan pada kertas. Nah, satuan kuantitatis menyatakan ukuran banyaknya benda. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memakai satuan lusin, kodi, rein, gross, dan lain-lain. Anak-anak, untuk satu lusin biasanya berisi 12 buah. Nah, untuk satu kodi biasanya berisi 20 buah. Sementara satu gross berisi 12 lusin, sehingga untuk satu gross biasanya berisi 144 buah. Nah, sementara untuk rim, satu rim biasanya berisi 500 lembar. Jadi anak-anak, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Jika ada yang belum mengerti atau belum paham, silakan bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jadi kesimpulannya adalah tubuh manusia terdiri atas banyak bagian-bagian yang bersatu padu membentuk satu kesatuan harmonis untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Terdapat banyak anggota tubuh manusia dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang masing-masingnya memiliki fungsi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan satu gambar yang anggota tubuhnya utuh, yaitu mulai dari kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada lengan, ada jari, ada tangan, ada lutut, dan ada kaki. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah ini. Ini adalah gambar tubuh kita, namun di dalamnya kosong. Bagian dari kepalanya sampai pada kakinya kosong. Tugasnya adalah anak-anak kerjakan di rumah. Isilah, tuliskan nama setiap anggota tubuh pada kotak yang tersedia. Jadi anak-anak mengerjakan ini di rumah. Minggu depan anak-anak harus kumpul. Nah anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu keluar, Ibu minta satu orang anak untuk pimpin kita doa penutup. Baik, terima kasih. Dan pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu besok.